Seorang warga di Labuan Batu Utara meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. 7 jenazah korban kapal tanker MT Jack Lela yang terbakar pada Senin lalu telah diidentifikasi. Bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial RI mulai disalurkan di sejumlah daerah. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 13 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 198 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang dirawat mencapai 155 pasien dan 617 orang dalam pemantauan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 12 Mei 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR mencapai 198 kasus, sedangkan PDP sebanyak 155 pasien dan 617 orang dalam pemantauan. Sementara untuk kasus positif yang meninggal dunia sebanyak 24 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 48 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansah menyampaikan peningkatan kasus positif masih terus terjadi, sehingga warga diminta tetap waspada dan tetap mematuhi aturan pencegahan COVID-19. Hasil pemeriksaan laboratorium yang kami umumkan. Selalu ditemukan peningkatan jumlah kasus di Sumatera Utara. Masih ada kasus positif yang berada di tengah kita, yang belum melaksanakan isolasi dengan baik. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang belum menyadari bahwa dirinya berpotensi untuk tertular dan menulari. Pemirsa, seorang warga berstatus PDP meninggal dunia di Labuan Batu Utara dan dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan swab PCR. Warga berstatus PDP asal Kecamatan Aiknatas, Labuan Batu Utara yang meninggal dunia pada 2 Mei lalu dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan swab PCR. Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di RSUP Adam Malik Medan selama 2 hari dengan gejala sesak nafas dan memiliki riwayat penyakit ginjal. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Labuan Batu Utara Dr. Mimi Handayani Nasution menjelaskan korban merupakan 1 dari 8 orang yang berstatus PDP, di mana 4 dinyatakan negatif, 1 masih menunggu hasil swab dan 2 orang lain meninggal tanpa dilakukan tes swab. Berdasarkan data dari website COVID-19 Labuan Batu Utara per 11 Mei 2020, jumlah ODP sebanyak 1 orang dan positif rapid test 1 orang. Pasien PDP kita sampai dengan sekarang berjumlah 8 orang. Itu dinyatakan sembuh ada 4 orang. 2 orang meninggal dalam proses perujukan. 1 orang meninggal sudah dinyatakan positif terkonfirmasi dan 1 orang lagi menunggu swab tenggorokan 7 hari ke depan. Polda Sumatera Utara mensiagakan puluhan pos checkpoint di 5 kabupaten di Sumatera Utara dalam upaya antisipasi pelarangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Pemudik yang nekat melanggar diperintahkan putar balik dan dapat diberikan sanksi pidana. Sebanyak 89 pospam dan 25 pos checkpoint disiagakan Polda Sumut dalam operasi Ketupat Toba 2020 sesuai instruksi pelarangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Puluhan pospam tersebar di wilayah Sumut, sementara checkpoint disiagakan di 5 kabupaten seperti Karo, Langkat, Padang Lawas, Labuan Batu, dan Pakpak Barat. Hal ini dilakukan di kawasan tersebut merupakan wilayah yang banyak dilintasi oleh pemudik menuju Sumatera Utara, khususnya dari Provinsi Riau dan Aceh. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan telah memerintahkan lebih dari 600 kendaraan putar balik ke daerah asal karena tidak memenuhi kriteria dan syarat mobilitas orang. Selain perintah putar balik, pada tahap lanjutan kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan penindakan berupa sanksi pidana 1 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina nasional.
Rata-rata setiap hari yang kita perintahkan balik kanan dari 25 checkpoint ini tidak kurang dari 600 kendaraan. Ya kita perintahkan kembali karena mereka tidak memenuhi prosedur masuk Sumatera Utara. Demikian juga untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau juga melakukan hal yang sama apabila masyarakat kita dari Sumatera Utara ingin keluar provinsi. Polres Batubara menggelar razia kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya arus mudik. Razia kendaraan dilakukan di 3 lokasi di Jalan Lintas Sumatera. Razia kendaraan ini melibatkan puluhan personil polisi, TNI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Batubara. Razia dilakukan di 3 lokasi yang merupakan perbatasan Batubara dengan Serdang Bedagai, Batubara Simalungun, dan Batubara Asahan. Dalam razia, petugas memeriksa identitas pengendara dan tujuan bepergian. Para pengendara juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan hingga kini belum terlihat adanya arus mudik di wilayah Batubara, namun jika ditemukan kendaraan yang akan mudik, maka petugas kepolisian akan melakukan perintah berbalik arah. Kami berharap kepada masyarakat menjelang Lebaran ini untuk kami himbau untuk tidak mudik ya, kepada masyarakat yang berada di wilayah lain. Apakah ada tindakan Pak bila ditemukan ada pemudik yang melintas Pak? Pemudik yang melintas untuk tindakan sementara kami kembalikan ke semula. Pemirsa, ratusan warga di Kota Tebing Tinggi saling berdesakan saat pencairan bantuan sosial tunai atau BST dan mengabaikan protokol pencegahan COVID-19. Beginilah suasana pembagian BST yang digelar PT Pos Indonesia di Anjungan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapat giliran awal memperoleh BST sehingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 seperti tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Sebelumnya pencairan BST dilakukan di kantor pos Kota Tebing Tinggi, namun karena suasana tidak kondusif akibat banyaknya warga yang saling berdesakan, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi kemudian meminta pihak kantor pos memindahkan lokasi pencairan BST. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyesalkan pihak kantor pos yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah kota dan aparat keamanan dalam pencairan BST tersebut. Rencananya pencairan BST dilakukan bertahap hingga beberapa hari ke depan dengan jumlah penerima BST senilai Rp600.000 di Kota Tebing Tinggi sebanyak 8.260 warga terdampak COVID-19. Merasa prihatin bahwa kantor pos tidak mau mengajak diskusi kita macam mana menjalankan daripada pembagian BST ini. Sehingga menumpuk masyarakat di situ yang bisa mengakibatkan yang pertama tidak terjaganya physical distancing. Yang kedua, belum lagi dibayar, masyarakatnya sudah kelelahan akibat berdesak-desak. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai 7 jenazah korban kapal tanker MT Jack Lela yang terbakar pada Senin lalu telah diidentifikasi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. 7 jenazah korban kapal tanker MT Jack Lela yang terbakar pada Senin lalu telah diidentifikasi tim DVI Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara juga telah melakukan penyerahan jenazah secara simbolis kepada keluarga korban. Penyerahan jenazah secara simbolis dilakukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin di halaman Rumah Sakit Bayangkara Medan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana proses identifikasi ketujuh jenazah tersebut dilakukan tim DVI Polda Sumut berdasarkan hasil uji sampel DNA dan ciri fisik korban. Sedangkan identitas dari ketujuh jenazah tersebut adalah Imam Maulana usia 23 tahun, Muhammad Nur Kasim Siregar usia 37 tahun, Bahtiar Asmawi Siregar usia 28 tahun, Iswondo usia 46 tahun, Bukhori usia 34 tahun, Iwan Setiawan usia 32 tahun, dan Sandinova usia 24 tahun. Seluruh korban merupakan warga Kecamatan Medan Marelan dan warga Pelabuhan Pelawan. Kini jenazah ketujuh korban sudah dikembalikan ke pihak keluarga dengan menggunakan mobil ambulans untuk selanjutnya dibawa ke kediaman masing-masing. Rekan-rekan, saya pastikan bahwa untuk 7 jenazah
yang saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara Medan sudah berhasil diidentifikasi jenazahnya, identitasnya, dan akan kita serahkan kepada ahli waris. Pasca kebakaran kapal tanker Jack Lela di Belawan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendirikan posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Wahid Hashim, Kota Medan. Didirikannya posko antemortem dan postmortem bertujuan untuk mengidentifikasi korban meninggal akibat kebakaran kapal tanker Jack Lela. Sejumlah keluarga korban kapal tanker Jack Lela yang terbakar pada Senin lalu mendatangi posko antemortem dan postmortem untuk melakukan identifikasi. Isak tangis keluarga pecah ketika mengetahui kerabat mereka meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran kapal tanker Jack Lela tersebut. Para keluarga korban diminta membawa sejumlah dokumen seperti kartu keluarga untuk pendataan sebelum proses identifikasi dilakukan. Sementara di Rumah Sakit Bayangkara terdapat 7 jenazah korban kebakaran kapal dan seluruhnya telah dilakukan identifikasi. Kapolda Sumatera Utara juga telah melakukan penyerahan jenazah secara simbolis kepada masing-masing keluarga korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal tanker Jack Lela, sementara proses pencarian korban meninggal telah dihentikan. Sementara itu, proses pendinginan kapal tanker yang terbakar di Belawan terus dilakukan hingga Selasa siang. Tim Lafor Polda Sumut juga diturunkan ke lokasi guna melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Pendinginan kapal tanker MT Jack Lela yang terbakar di dermaga Belawan saat docking terus dilakukan hingga Selasa siang dengan mengerahkan tim pemadam kebakaran. Di sekitar lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi untuk mempermudah proses pendinginan dan pencarian korban. Selain itu, tim Lafor Polda Sumut juga telah diturunkan ke lokasi guna melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran kapal. Hingga Selasa pagi, kebakaran kapal menyebabkan 7 orang meninggal dunia, sedangkan 22 lainnya telah menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit di Kota Medan. Tim Lab Forensik Polda Sumut sudah kita turunkan untuk mencari sebab kebakaran. Nanti hasilnya baru bisa kita jelaskan tentang penyebab kebakaran itu. Apinya semua dalam keadaan sudah aman, dan kita baru turun ke sana untuk melaksanakan polis lain dan Kita beralih ke berita selanjutnya. Hujan deras disertai angin puting beliung merusak ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 kecamatan yang dilanda angin puting beliung pada Senin malam, diantaranya Kecamatan Percut Setuan, Labuhan Deli, Pantai Labu, dan Kecamatan Pagar Merbau. Di Kecamatan Pantai Labu sendiri, sebanyak 14 rumah warga dari 3 desa mengalami kerusakan pada bagian atap rumah. Akibatnya, warga terdampak bencana terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya. Sementara berdasarkan data dari pihak BPBD Deli Serdang, dari 4 kecamatan tersebut, Kecamatan Percut Setuan menjadi kawasan terparah terdampak angin puting beliung, di mana lebih dari 240 rumah warga rusak. Menurut salah seorang warga, kejadian tersebut terjadi begitu cepat pada malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. kejadian itu kira-kira jam berapa, Bu? Kita lebih kurang setengah 8 sampai setengah 8 mau sholat isya. Mau sholat isya tadi malam ya? Iya tadi malam. Hujan lebat itu, hujan lebat angin kencang. Terus saya kebingungan apa yang mau diambil, Terus saya buka pintu, langsung keluar. Ada yang lain. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan Selasa kemarin menyebabkan sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan tergenang air. Seperti yang terjadi di Jalan Jawa Kota Medan merupakan kawasan terparah tergenang air yang mencapai ketinggian 30 cm. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan air banjir yang disebabkan derasnya hujan yang mengguyur dan buruknya drainase di sepanjang jalan tersebut. Akibatnya sejumlah kendaraan khususnya sepeda motor mengalami mati mesin atau mogok. Pengendara berharap agar pemerintah kota dapat mengatasi genangan banjir yang kerap terjadi jika hujan deras melanda Kota Medan. Oh, sama nggak banjir? Sampai tengah-tengah ini yang banjir, Pak? Iya. Kita sering banjir, Pak. Sudah sering, Pak. Kali. Apa penyebabnya banjir tadi, Pak? Paletnya tertumpat itu, Pak.
Hujan Dracula ya? Iya. Baliknya nggak ada. Kita beralih ke berita lain. Dugaan pemotongan bantuan sosial tunai terjadi di Desa Buluduri, Kecamatan Laiparira, Kabupaten Dairi. Sejumlah warga protes karena jumlah nominal yang seharusnya mereka terima senilai Rp600.000 dipotong sebesar Rp500.000. Satuan Reserse Polres Dairi masih melakukan penyelidikan terkait pemotongan dana bantuan sosial tunai tersebut. Sejumlah warga penerima bantuan masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polres Dairi. Sementara Kepala Desa Buluduri Osaka Sihombing mengatakan pemotongan uang bantuan sosial tunai dilakukan sesuai kesepakatan rapat yang digelar sebelum pembagian bantuan dilaksanakan. Dalam rapat tersebut telah disepakati dana bantuan sosial tunai yang disetorkan pemerintah dibagi rata dengan warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, dengan masing-masing keluarga mendapat Rp100.000. Persoalan kemudian muncul setelah sejumlah warga memprotes pemotongan yang dilakukan sebesar Rp500.000. Warga menolak menerima bantuan yang dipotong dan mengembalikan kepada oknum penyalur bantuan. Kini kasus pemotongan bansos tersebut sudah ditangani pihak Polres Dairi dan 6 warga telah dimintai keterangan. Mereka sendiri yang meminta supaya haknya itu bagi ke kawan-kawannya karena COVID-19 semua Jakarta. Itu yang mereka minta. Kalau penerima bansos BST. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial RI mulai disalurkan di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial RI mulai disalurkan kepada warga di Mandailing Natal yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 disalurkan melalui kantor pos kecamatan. Kantor pos cabang Panyabungan telah menyalurkan bantuan sosial tunai kepada 530 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Panyabungan Barat. Warga yang menerima bantuan diharuskan membawa sejumlah dokumen seperti kartu keluarga maupun KTP untuk disesuaikan dengan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain bantuan sosial tunai, warga juga telah menerima bantuan dari Pemda setempat berupa sembako, sementara bantuan dari Pemprov Su juga akan segera disalurkan. Sementara Kepala Cabang Pos Panyabungan Merul Sadli mengatakan penyerahan bantuan sosial tunai hanya dilakukan pada 1 kecamatan saja dan selanjutnya akan kembali disalurkan dalam 7 hari ke depan sesuai peraturan Kementerian Sosial. Untuk hari ini ada dibayarkan 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Panyabungan Barat dengan jumlah 530 KPM yang akan kita bayarkan pada hari ini. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Anggota DPRD Kabupaten Toba dan Partai Nasdem Karo membagikan ratusan paket sembako dan ribuan masker kepada warga kurang mampu dan yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama di tengah kesulitan warga memenuhi kebutuhan hidup. Di Kabupaten Toba, anggota DPRD dari Partai Nasdem Tony Simanjuntak membagikan ratusan paket sembako kepada warga di Kecamatan Balige dan Tampahan. Warga penerima bantuan dikhususkan kepada mereka yang tidak masuk dalam data bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Toba. Pembagian paket sembako rencananya akan dilakukan setiap bulan guna membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Sementara di Kabupaten Karo, pembagian paket sembako serta masker dilakukan anggota DPRD Karo fraksi Nasdem, Diana Malona Matondang bersama Partai Nasdem Karo di Pasar Tradisional Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Selain membagikan bantuan sembako, para relawan Partai Nasdem juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Kedepannya, kegiatan pembagian sembako dan masker akan dilakukan berkelanjutan dengan menyasar kecamatan lainnya di Kabupaten Karo. Pemirsa, Parsadaan Pomparan Somba Debata Sihaan Dohot Borunasu Kota Madya Medan membagikan ribuan paket sembako kepada warga. Pemberian bantuan sembako dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19.
Kegiatan peduli kasih dengan pembagian sembako dilakukan Parsadaan Pomparan Somba Debata Sihaan Dohot Boruna Sekota Madya Medan di 8 zona wilayah untuk 58 sektor yang ada di Kota Medan. Sebanyak 1.021 paket sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng dibagikan kepada warga kurang mampu secara bertahap selama 4 hari. Pembagian sembako ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan disalurkan melalui tiap kepala sektor di wilayah masing-masing. Ketua Dewan Pembina PPSD Sihaan Kota Medan, Maruli Sihaan, menyebutkan bantuan ini diinisiasi oleh bidang sosial dan didukung penuh oleh seluruh pengurus, Dewan Pengarah, dan Dewan Pembina Marga Sihaan sekota Madya Medan. Dana yang dikumpulkan berasal dari bantuan dan sumbangan dari seluruh marga Sihaan yang ada di Kota Medan. Diharapkan bantuan dapat terus dibagikan guna meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Terdatalah 1.020 yang bisa dikatakan ada kaitannya dengan COVID-19 ini. Ada yang dirumahkan, bahkan mungkin ada yang supir ada ini. Jadi itu yang terdata. Sehingga seluruh donasi-donasi dari warga marga Sihaan yang ada di Kota Medan ini dibukalah dompet peduli. Inilah yang digunakan untuk membeli sembako sesuai dengan jumlah tadi. Kemudian juga ini ya termasuk juga saya kira membantu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan foto, sekaligus menyalurkan bantuan sembako seperti yang dilakukan pewarta foto Indonesia Medan. Inilah kegiatan ngabuburit kelompok fotografer jurnalis yang tergabung dalam pewarta foto Indonesia Medan di kantor sekretariatan Persatuan Tunanetra Indonesia, Jalan Sampul, Kota Medan. Para jurnalis melakukan aksi kemanusiaan melalui kegiatan fotografi terhadap penyandang tunanetra yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Dalam kegiatan, penyandang tunanetra difoto saat sedang membaca Al-Quran Braille dengan tetap mematuhi protap kesehatan COVID-19 yang nantinya akan diterbitkan di media asing, di mana hasil pembayaran foto tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sahabat tunanetra. Selain fotografi, pewarta foto Indonesia juga memberikan bantuan berupa sembako yang bersumber dari penghasilan para jurnalis sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Kita kebetulan ada rezeki sedikit bersama mitra kita untuk membantu para tunanetra ini. Apalagi di saat pandemi saat ini kita harus bergotong royong, berbagi untuk meringankan beban. Dan berita tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah jagalah kesehatan Anda, jangan lupa gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan mari patuhi aturan pemerintah. Sampai jumpa.